Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 3B S1 Teknologi Kimia Industri yang beranggotakan Novi Indriani Danila, Ahmad Farikin, Sri Rumiati, Siti Nursela, dan Alvin Muhammad Salim. Di sini kami akan menjelaskan kerja sistem pengendalian otomatis. Langkah pertama dalam memahami pengendalian proses dapat dimulai dengan mempelajari contoh proses pemanasan dalam alat penukar panas, seperti pada gambar berikut. Tujuan proses adalah memanaskan minyak hingga suhu tertentu. Minyak dingin masuk ke dalam alat penukar panas dan dipanaskan oleh aliran air panas. Suhu minyak keluar menunjukkan hasil kerja proses pemanasan. Oleh sebab itu, suhu minyak keluar disebut sebagai nilai variabel proses atau variabel keluaran dari sistem proses. Pada proses pemanasan, minyak dingin menjadi panas karena terjadi perpindahan panas dari aliran air panas ke minyak dingin. Pengendalian proses ini dilakukan karena adanya gangguan yang berupa perubahan suhu aliran air panas, laju aliran air masuk, suhu minyak masuk, dan atau kehilangan panas. Mekanisme pengendalian dimulai dengan mengukur suhu minyak keluar. Hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Berdasarkan perbedaan keduanya, ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Bila suhu minyak keluar lebih rendah dibandingkan suhu yang diinginkan, maka laju aliran air panas diperbesar dan juga sebaliknya. Dan adapun diagram blok proses pemanasan minyak dalam alat penukar panas sebagai berikut. Di sini digunakan termokouple sebagai sensor untuk mengukur variabel proses, yaitu suhu minyak keluar. Kemudian dikirimkan oleh transmitter dan diumpan-balikan ke pengendali. Sinyal pengukuran yang diumpan-balikan dikurangkan dengan set point untuk mendapatkan error. Oleh pengendali, error dihitung melalui algoritma tertentu untuk menghasilkan sinyal kendali. Sinyal kendali dipakai untuk melakukan aksi mekanik katup kendali yang akan mengubah manipulated variable. Perubahan manipulated variable dipakai untuk menjaga variabel proses terukur pada nilai set point dari adanya perubahan pada variabel gangguan. Dan ini sebagai contoh dalam perhitungannya. Digunakan skala controller pada contoh ini 0 sampai 100% yang mewakili suhu 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang mana pada keadaan awal pada proses stabil dan setimbang, di mana set point dan measured variable sama pada 50% atau pada temperatur 50 derajat Celcius. Dan error pada saat itu adalah 0. Karena diperlukan sesuai kebutuhan, nilai set point dinaikkan sebesar 10%, sehingga errornya menjadi 10%. Dengan error sebesar 10%, output controller dinaikkan menjadi 70%, sehingga terjadi perubahan control valve dari 50% menjadi 70%. Dan pada variabel proses tentu akan mengalami perubahan dari 50% menjadi 55%. Dan kini errornya menjadi 5%. Dengan error yang semakin turun akan membuat output controller akan menurun juga, menjadi 62%. Dan dalam beberapa waktu ke depan hingga temperatur minyak naik dan mencapai kestabilan baru di titik 59 derajat Celcius atau 60 derajat Celcius. Dan control valve terbuka di posisi akhir katakanlah 59 derajat Celcius. Adapun kurva waktu yang mempermudah membaca nilai-nilai proses. Yang pertama ada nilai set point terhadap waktu, yang kedua output controller terhadap waktu, dan yang ketiga proses variabel terhadap waktu. Hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Semua kurva waktu disebut respon atau transient respon proses pengendalian. Suatu sistem pengendalian akan stabil apabila nilai variabel proses berhasil mendekati set point. Pada kondisi stabil terdapat dua keadaan, yaitu underdamped dan overdamped. Pada respon underdamped, terjadi koreksi sistem berjalan lebih cepat daripada respon overdamped. Sedangkan sistem pengendalian tidak menginginkan respon bersifat tidak stabil.
pada keadaan tidak stabil terdapat dua kondisi, yaitu sustained oscillation dan undamped. Pada respon sustained oscillation, proses variabelnya tidak pernah sama dengan set point, sehingga respon membentuk suatu siklus dengan amplitudo tetap sehingga sering disebut cycling. Sedangkan pada respon undamped, variabel proses berosilasi dengan amplitudo membesar sehingga variabel proses semakin lama semakin menjauhi set point. Kesimpulannya, keempat langkah pengendalian adalah mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi dalam waktu yang bersamaan dan kontinu oleh instrumen untuk mencapai nilai yang diinginkan. Kerja sistem yang bersamaan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan. Contohnya, dalam mengukur variabel kontrol melewati set point. Akan tetapi, control valve terus menambah manipulated variabel, sehingga menjadikan keadaan tidak stabil, dan dapat terjadi kesalahan yang lainnya. Adapun kurva waktu yang menunjukkan nilai hasil dari proses dapat berbeda-beda dan menunjukkan kondisi stabil dan tidak stabil dari suatu proses. Jika nilai dari variabel proses semakin mendekati set point, maka akan semakin stabil dan baik. Itulah penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.